Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 22 Januari 2022, hari biasa pekan kedua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Terangilah hati kami agar semakin mengimani Putramu dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sadis ya, dikatakan dia tidak waras lagi. Kenapa disebut tidak waras? Dia tidak mau lagi terikat dengan keluarga untuk pelayanan. Jadi fokusnya bukan lagi keluarga, tetapi keluarga besar Allah. Ini yang membedakan antara pemikiran Yesus dengan keluarganya Yesus. Maka keluarganya jengkel pada Yesus, dianggap tidak waras. Karena kalau diperhatikan, Yesus adalah viral, terkenal. Tentu semua orang membawa macam-macam kepada Yesus sebagai ungkapan syukur. Dan ditampung oleh para murid komunitasnya Yesus. Lalu bagaimana keluarganya yang hanya mendengar, dapat ini, dapat itu, tapi tidak pernah kecipratan. Nah lalu dipikir, aneh Yesus ini. Dia tidak peduli dengan keluarga. Tapi inilah pelajaran yang diberikan kepada para pelayan. Para murid sudah meninggalkan keluarganya dan digantikan oleh peranan orang lain. Mereka tidak lagi menjala ikan, tapi menjala manusia. Dan orang-orang yang boleh katakan mengalami hal-hal yang luar biasa, perubahan, memberikan apa yang mereka miliki, dan itulah hidup para rasul dan Yesus. Diberi makan oleh orang-orang sekitarnya. Karena itu beda motivasi, beda pandangan. Yesus yang paling penting melayani keluarga besar Allah, bukan keluarga besarnya sendiri. Maka kadang-kadang kita terjebak di situ. Kalau kita mau jadi 100% pelayan Allah, ya sudah memberikan seluruhnya untuk keluarga besar Allah. Artinya apa? Si miskin juga termasuk anggota keluarga kita, bukan yang si kaya. Yang sakit juga merupakan bagian hidup kita, bukan hanya yang sehat. Nah disinilah kadang-kadang ada benturan-benturan di antara para pemimpin. Yang satu mempunyai motivasi A, yang satu mempunyai motivasi B. Sama seperti keluarga Yesus mempunyai motivasi yang berbeda dengan motivasi Yesus. Jangan sampai kita pun mengatakan, dia juga kurang waras. Karena apa? Dia betul memperhatikan keluarga besar Allah, bukan keluarga besarnya sendiri. Itulah tampak bedanya motivasi. Ada orang-orang yang menggunakan situasi, yaitu memperhatikan keluarganya sendiri sebagai murid Yesus, terpental. Tidak bahagia. Kenapa? Orang ini bagaikan minum air garam. Tidak pernah hati, tenggorokannya sejuk, selalu merasa kurang, dan kurang. Dan dunia ini memang menjanjikan. Maka lalu lahirlah tanpa sadar kesombongan, keangkuhan, ingat diri,
dan tidak pernah mau berbelas kasih kepada yang memerlukan. Yang penting aku. Ini akan terpental pada waktu. Namun orang-orang yang betul-betul melayani keluarga Yesus, siapa saja segala macam lapisan, biarpun dia tidak punya uang secara pribadi, tapi dia mempunyai hati di hati orang-orang itu, sehingga dia berbahagia. Sekarang tinggal pilih mau yang mana. Apakah mau disebut oleh keluarga kurang waras atau waras? Kalau kurang waras artinya mengabdi kepada keluarga besar Yesus. Waras untuk siapa? Tidak waras untuk siapa? Maka kita harus lihat kemanakah kita dipanggil. Disitulah kita harus bermuara dan berhulu untuk melaksanakan tugas dalam kurban dan kesetiaan dalam cinta kasih Kristus. Hasilnya pasti beda. Yang satu memperhatikan keluarga, ya mungkin keluarganya kaya raya. Yang satu memperhatikan keluarga besar Allah, dia tidak kaya raya, tetapi dia ada di hati orang-orang itu. Dan mewartakan kabar Kristus dengan kepolosannya. Silahkan memilih, semoga Tuhan memberkati.